Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu, pada bulan Dzulhijjah tahun 97 Hijriah, manusia berbondong-bondong untuk melaksanakan haji. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, berkulit hitam, berkulit putih, orang Arab maupun non-Arab. Dan di antara mereka terdapat sang Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik beserta kedua putranya yang juga melaksanakan haji pada tahun itu. Mereka datang kepada sang raja manusia, bertalbiyah dengan khusyuk dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sang Khalifah melaksanakan tawaf, ia menoleh kepada pengawalnya. Di mana orang yang kau maksud itu? Orang yang dimana manusia bertanya tentang agama kepada dirinya. Di sana, dia sedang melaksanakan sholat, kata sang pengawal. Maka sang Khalifah beserta kedua anaknya menghampiri orang tersebut. Dan di tengah jalan, para pengawalnya berusaha mengusir orang-orang yang berada di hadapan sang Khalifah agar sang Khalifah berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, tidak ada yang menghalangi. Namun sang Khalifah melarangnya sembari berkata, para raja dan rakyat jelata sama kedudukannya di tempat ini. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari orang lain, kecuali berdasarkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ada orang yang kusut, lusuh berdebu, datang kepada Allah, lalu Allah menerima ibadahnya. Dan pada saat yang sama, para raja tidak diterima olehnya. Kemudian sang Khalifah dan kedua anaknya mendatangi orang tersebut, dan ia dapati orang tersebut sedang melaksanakan sholat dengan sangat khusyuk. Lalu mulailah dua anak sang Khalifah itu memperhatikan orang tersebut. Ternyata orang itu sudah tua, berasal dari Habasyah. Kulitnya hitam, rambutnya keriting dan lebat, dan hidungnya pesek. Jika ia duduk, tampak bagaikan gagak yang hitam. Setelah orang itu melaksanakan sholat, orang itu pun menghadap sang Khalifah. Lalu sang Khalifah memberikan salam, dan orang itu pun menjawab salam sang Khalifah. Setelah mereka saling bertegur sapa, sang Khalifah pun langsung bertanya tentang fatwa haji dan ilmu-ilmu lainnya kepada orang tersebut. Dan orang itu menjawabnya sangat cerdas dan sangat jelas. Dan setiap jawaban yang berikan, dia selalu menyandarkan perkataannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sang Khalifah mengajukan pertanyaannya dan orang itu menjawabnya, maka sang Khalifah pun mendoakan orang tersebut. Seraya berkata, mudah-mudahan Allah membalas Anda dengan kebaikan. Lalu sang Khalifah pun mengajak kedua anaknya untuk menuju tempat sa'i. Ketika mereka di pertengahan jalan menuju tempat sa'i antara Safa dan Marwah, tiba-tiba terdengar suara, wahai kaum muslimin, siapapun tidak boleh memberi fatwa kepada orang-orang di tempat ini, kecuali Atha bin Abi Rabbah. Dan jika dia tidak ada, maka Abdullah bin Abi Najih yang berhak berfatwa. Maka salah satu dari kedua anak muda itu menoleh kepada ayahnya seraya berkata, ayah, bagaimana mungkin pegawai Amirul Mukminin bisa menyuruh orang-orang supaya tidak bisa memberi fatwa kepada siapapun selain kepada Atha bin Abi Rabbah? Lalu kita datang meminta fatwa kepada orang ini, seorang yang tidak peduli terhadap kehadiran Khalifah dan tidak memberi penghormatan yang layak terhadap Khalifah.
Maka Sulaiman berkata kepada putranya, "Wahai anakku, orang yang kamu lihat, orang yang kita tunduk di hadapannya, itulah Atha bin Abi Rabbah, pemilik fatwa di Masjidil Haram dan pewaris Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma." Kemudian sang khalifah melanjutkan perkataannya, "Wahai anakku, belajarlah ilmu tentang agama, karena dengan ilmu ini orang yang rendah akan menjadi mulia, orang yang malas akan menjadi pintar, bahkan budak pun akan melebihi derajat seorang raja." Perkataan Sulaiman bin Abdul Malik kepada putranya tentang masalah ilmu tidaklah berlebihan, karena Atha bin Abi Rabbah pada masa kecilnya adalah hamba sahaya milik seorang perempuan penduduk Mekah. Akan tetapi Allah muliakan budak Habasyah ini dengan meletakkan kedua kakinya semenjak kecil di jalan ilmu. Ia membagi waktunya menjadi 3 bagian. 1. Ia gunakan untuk mengabdi kepada tuannya. 2. Ia gunakan waktunya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia gunakan waktunya untuk mencari ilmu. Semoga kita bisa meneladani Atha bin Abi Rabbah, seorang budak yang bisa mulia di hadapan Allah Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab.